Kodim persiapan Kisor 1809 Maibrat diserang orang tidak dikenal sekitar pukul 4 Kamis dini hari. Hingga 31 Agustus 2021, vaksinasi bagi ibu hamil baru mencapai 78 orang. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa Kodim persiapan Kisor 1809 Maibrat diserang orang tak dikenal sekitar pukul 04.00 Kamis dini hari. Akibatnya 4 orang meninggal dunia di TKP, 2 orang kena luka bacok dan 5 orang anggota lainnya berhasil menyelamatkan diri. Demikian disampaikan Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Inyoman Cantiasa dalam press release di Kodam 18 Kasuari siang tadi. Ia membenarkan telah terjadi penyerangan ke pos Koramil persiapan Kisor 1809 Maibrat oleh kelompok separatis teroris sekitar pukul 04.00 Kamis pagi dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan 4 anggota TNI BKO dari Kodam 13 Merdeka Manado harus gugur dan 2 diantaranya terkena luka bacok, serta 5 anggota lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dengan tegas Pangdam 18 Kasuari langsung memerintahkan Korem 181 Sorong untuk segera melakukan pengejaran terhadap pelaku dan juga mengevakuasi anggota yang saat ini masih dirawat di Puskesmas Teminabuan Sorong Selatan. 2021 sekitar 04.00 waktu Indonesia Tengah Timur, ya, dini hari, ini telah terjadi penyerangan terhadap pos Koramil persiapan Kisor distrik Aipak Selatan, ya, di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Yang diduga ini dilakukan oleh kelompok KST atau kelompok separatis teroris, ya, dengan menggunakan senjata tajam, parang, ya, yang mengakibatkan, ya, anggota kami 4 orang gugur, kemudian 2 orang luka bacok dan 5 orang dalam keadaan aman dan selamat. Ya. Yang pertama, saya telah memerintahkan kepada Danpol Ops Korem 181 tadi pertama untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Saya sampaikan kalau dia berani kurang meja, kita harus hancurkan dia. Ya. Maijen Inyoman Cantiasa juga menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Maibrat agar tetap tenang dan selaku Pangdam 18 Kasuari dirinya akan menjamin keamanan di wilayah Papua Barat. Masyarakat Papua Barat pada umumnya tetap tenang, ya. Saya selaku Pangdam 18 Kasuari akan menjamin keamanan wilayah Provinsi Papua Barat. Ya, karena sejak saya dapat skep di sini, ya, saya sudah bersumpah untuk menjaga, ya, status keamanan, ya, dan juga melaksanakan kegiatan pembinaan agar masyarakat Papua Barat ini maju, ya, tidak tertinggal dengan provinsi lainnya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Lagi terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya. Ya, saya bilang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan komando, Maijen Inyoman Cantiasa menyampaikan turut berduka cita atas gugurnya anggota TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat didampingi Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Inyoman Cantiasa serta sejumlah unsur Forkopimda Papua Barat Rabu kemarin meninjau langsung kegiatan vaksinasi bagi pelajar dan masyarakat di Kaimana. Kedatangan gubernur dan rombongan disambut langsung oleh Bupati Kaimana Freddy T bersama seluruh jajaran Forkopimda serta sejumlah pimpinan OPD. Setelah tiba di Bandara Utarom Kaimana, rombongan selanjutnya bertolak menuju ke gedung pertemuan KROI untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal untuk pelajar dan masyarakat. Bupati Kaimana, Freddy T, ketika memberikan sambutan menyampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan rombongan guna melihat secara langsung pelaksanaan vaksinasi massal. Kasus terkonfirmasi positif itu ada 637 orang, sembuh 608 orang, yang masih aktif ada 15 orang, terbagi 1 orang di RSUD Kaimana,
dan 14 orang isoman, dan juga di Kaimana ada isolasi terpusat, lokasinya di lokasi pertanian. Kapasitas rumah ada 19 rumah, tempat tidur 34 tempat tidur. Berkaitan dengan stok vaksin, per tanggal 31 Agustus tersisa untuk Sinovac ada 54 vial atau 540 dosis. AstraZeneca ada 5 vial setara dengan 50 dosis. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dan jajaran Forkopimda Kaimana tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kaimana dan mengajak seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Kaimana, untuk terus berdoa dan memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan dalam melayani pasien COVID-19 menuju Papua Barat yang bebas pandemi COVID-19. Ya, di Kaimana ya tadi ya, masih dirawat dari 15 orang tadi. Dengan demikian, di seluruh Papua Barat yang masih dirawat di rumah sakit baik provinsi dan juga kabupaten kota termasuk Kaimana dan juga isolasi mandiri tinggal 233 orang. Kita berdoa supaya 233 ini Tuhan dengar jauh dan mereka bisa sembuh. Jadi kita harus divaksin ya. Sepanjang kita sehat ya. Sepanjang kita sehat kita harus vaksin ya. Kalau tidak sehat ya oke lah, nanti kan diperiksa, kalau memang belum sehat perlu pengobatan, pada akhirnya sehat ya bisa divaksin supaya ketika kita ajak masyarakat umat untuk vaksin, ya kita sudah vaksin. Setelah meninjau pelaksanaan vaksinasi massal, Gubernur Papua Barat Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, dan Bupati Kaimana menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat yang sudah divaksin, serta memberikan bantuan alat tulis kepada siswa yang telah divaksin. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, selain melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan juga berkesempatan menyerahkan bantuan tangan kasih secara simbolis. Gubernur bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Inyoman Chantiasa, Bupati Kaimana Freddy T, serta sejumlah jajaran Forkopimda di lingkup Pemprov Papua Barat juga berkesempatan menyerahkan bantuan yang digulirkan oleh Pemprov Papua Barat tahun anggaran 2021. Bupati Kaimana, Freddy T, dalam sambutannya mengatakan penerima bantuan di Kabupaten Kaimana sejak tahun anggaran 2020 lalu hingga tahun anggaran 2021 ini berjumlah 4.158 orang penerima. Untuk Kabupaten Kaimana, itu dari awal sampai tahun 2021 penerimanya berjumlah 4.158 orang dari APBD Provinsi Papua Barat sebesar 21.651.652 rupiah. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak. Untuk tahun 2021, Kabupaten Kaimana menerima sebanyak 1.850 penerimanya pekerja formal, informal, dan penyandang jatah. Bupati juga menjelaskan, para penerima bantuan mendapat Rp300.000 setiap bulannya, mulai bulan Januari hingga Maret 2021. Atau setiap penerima berhak mendapat Rp900.000, namun dipotong biaya iuran jaminan kematian dan kecelakaan kerja sebesar Rp51.400. Adapun bantuan sebesar 300.000 per bulan
sejak Januari sampai Maret 2021 sebesar Rp900.000. Dari Rp900.000 itu masih terbagi 51.400 untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja, sisanya 846.800 masuk langsung ke rekening penerima. Bupati juga menyebutkan penerima bantuan stimulus bagi pelaku usaha mikro pada tahun 2020 di Kabupaten Kaimana sebanyak 350 penerima yang disalurkan melalui bank dan baru tersalurkan pada tahun 2021 sebanyak 181 penerima. Di akhir keterangannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Gubernur. Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, dalam sambutannya mengatakan, dampak dari pandemi COVID-19 sangat terasa pada bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Sehingga pemerintah Provinsi Papua Barat sejak tahun 2020 telah melakukan refocusing APBD. Gubernur juga menyebutkan, untuk pemulihan ekonomi pihaknya juga menyalurkan bantuan melalui program Tangan Kasih kepada pekerja formal dan informal, disabilitas, dan lintas agama di seluruh Papua Barat sebanyak 53.066 orang penerima. Dalam rangka pemulihan ekonomi ada program Tangan Kasih, dan program Tangan Kasih kepada pekerja formal, informal, disabilitas, dan lintas agama ya untuk seluruh Papua Barat. Ya ini kita berikan untuk 53.066 orang, dan seluruh Papua Barat 53.066 orang. Khusus untuk Kabupaten Kaimana 1.850 penerima, 1.850 penerima. Dengan demikian tiap bulan itu Rp300.000 mulai Januari sampai dengan Desember. Kita bekerjasama dengan pihak perbankan. Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak masyarakat Kaimana untuk tetap menjaga toleransi dan kerukunan di Kabupaten Kaimana, sehingga kehidupan di Papua Barat secara umum dan Kabupaten Kaimana khususnya berjalan aman dan damai. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat menggelar fokus group discussion dan sosialisasi tentang sistem informasi industri bagi aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan bagi pelaku industri. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pembangunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian telah mengamatkan setiap pembina industri seluruh Nusantara dituntut harus memiliki kompetensi dan mampu berperan dalam pemberdayaan meliputi kompetensi teknis dan manajerial yang hanya bisa diperoleh melalui media pembelajaran. Fokus Group Discussion dan sosialisasi tentang sistem informasi industri atau SINAS yang berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari, turut hadir dalam FGD tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat serta perwakilan Dinas Kehutanan Pertanian Perikanan. Sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Asisten 3 Bidang Administrasi Raymond Yap mengatakan, FGD dan sosialisasi tentang sistem informasi industri merupakan langkah konkret dari pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya ASN di daerah dalam memberikan pelayanan dan optimal bagi pelaku usaha industri dan masyarakat. Kesempatan ini saya sampaikan selamat bertemu kepada Bapak Ibu serta narasumber dari Pusat Data Informasi Pusdatin Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang sementara live dari Jakarta. Saudara-saudari peserta fokus grup diskusi dan sosialisasi yang juga mengikuti secara online maupun
offline. Bapak Ibu peserta dan hadirin yang berbahagia, fokus grup diskusi dan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini merupakan langkah konkret dari pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Merupakan upaya yang sangat positif dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya bagi aparatur sipil negara di daerah, dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pelaku usaha industri dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, George Yarangga berharap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan edukasi kepada para pelaku usaha, khususnya industri, sekaligus pendataan pelaku usaha untuk didaftarkan pada aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional. Sebenarnya kita berharap bahwa ada informasi dari Pusat Data dan Industri Kementerian Perindustrian, ya, Pusdatin Kementerian Perindustrian, yang sudah menyampaikan tentang Sistem Informasi Industri Nasional, data-data yang kita berharap bagaimana caranya supaya bagi para aparatur sipil negara, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat, mereka yang sudah terlibat baik secara online maupun secara offline, itu bisa memahami cara bagaimana untuk bisa memberikan edukasi kepada para pelaku usaha, khususnya dunia industri, untuk memberikan data-data untuk bisa didaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional. Sesuai dengan data, jumlah industri yang sudah resmi terdaftar dan didaftarkan pada aplikasi SINAS sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 adalah 40.049 unit usaha. Khusus perusahaan industri secara nasional ada 29.011 perusahaan dan 11.038 unit usaha berada di Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat membuka kegiatan seleksi lomba kompetensi siswa SMK se-Kabupaten Manokwari Raya. Melalui seleksi tersebut, Kepala Bidang SMK berharap Kabupaten Manokwari Raya dapat menghasilkan juara-juara terbaik mewakili Papua Barat di tingkat nasional. Pembukaan kegiatan lomba kompetensi dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Gedung SMK Kesehatan Manokwari pada Kamis 2 September 2021. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Arius Mofu, mengatakan pembukaan seleksi lomba kompetensi siswa SMK se-Manokwari Raya akan diseleksi Jumat besok. Diharapkan dapat menghasilkan juara-juara yang dapat mewakili Kabupaten Manokwari ke tingkat Provinsi Papua Barat pada tanggal 6 September yang berlangsung di Kota Sorong. Arius mengatakan, ini juga menjadi satu catatan bagi Bapak Ibu guru dalam menilai kinerja mereka sudah sejauh mana mendidik siswa-siswinya. Dan panitia penyelenggara tingkat provinsi yang di bawah pimpinan Pak Kamu itu sudah siap. Nah, harapannya yang seleksi tingkat kabupaten ini dapat menghasilkan juara-juara yang akan mewakili Kabupaten Manokwari untuk tingkat provinsi dan akan diadu di Sorong nanti. Yang kalah dengan Sorong harus semangat. Dan itu menjadi satu catatan juga untuk Bapak Ibu kepala sekolah dalam menilai kinerja Bapak Ibu di sekolah. Karena ada kepala sekolah yang sudah berjuang dan pada akhirnya juga gagal karena mungkin ketidaksiapan anak-anak, mungkin faktor kesehatan dan lain-lain juga punya pengaruh, ya, atau faktor latar belakang sosial juga punya pengaruh yang kuat. Nah, melalui momen ini, melalui kesempatan ini kita berdoa supaya harapan dan mimpi kita untuk menjadikan SMK Papua Barat bisa hebat, bukan hebat tapi bisa hebat.
Itu harus terbukti. Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala-Kepala Sekolah SMK Papua Barat, Regina Wutoy mengatakan, seleksi MKKS SMK akan diikuti sebanyak 8 sekolah yang tersebar di wilayah Manokwari Raya dengan menurunkan sebanyak 18 peserta dalam 8 mata lomba yang akan diikuti. Di mana pada ajang kompetensi nasional tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun Regina meyakini persiapan telah dilakukan maksimal oleh masing-masing guru untuk mempersiapkan siswanya. Iya, baik untuk MKKS SMK Manokwari Raya, kami terdiri dari 8 SMK yang berada di Kota Manokwari, Prapi, dan Masdi serta Sidei, di mana dalam ajang lomba kompetensi siswa nasional di tahun 2021 ini untuk SMK khususnya Manokwari Raya kami menurunkan kurang lebih 18 peserta dalam 8 bidang lomba atau 8 mata lomba, dan persiapan kami sudah cukup maksimal walaupun di masa pandemi. Anak-anak penuh semangat dengan Bapak Ibu guru, persiapan dilakukan di sekolah masing-masing. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kami mengirimkan anak-anak sebagai peserta ke beberapa balai diklat ya, atau balai latihan kerja, kemudian P4 Tegal, lalu industri-industri. Namun karena masa pandemi sehingga persiapan dilakukan di sekolah masing-masing. Namun tidak mengurangi semangat bagi peserta maupun guru pendamping. Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketua MKKS Kabupaten Manokwari, Kepala SMK Kesehatan, dan perwakilan guru dan siswa SMK dari Kabupaten Manokwari Selatan, SMK 4 Pravi, SMK 3 Manokwari, dan SMK Sidei. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Siap berangkat. Pemirsa, hingga 31 Agustus 2021, jumlah ibu hamil yang sudah divaksin sebanyak 78 orang. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Papua Barat dapat mengikuti vaksinasi khusus bagi ibu hamil, karena vaksin bagi ibu hamil akan ada pendampingan. Dikarenakan ibu hamil memiliki sistem imunitas tubuh yang rendah, sehingga lebih rentan untuk mengidap penyakit atau infeksi. Salah satunya COVID-19 bisa saja menginfeksi kapanpun. Untuk proteksi ibu hamil, pemerintah pusat hingga ke daerah mencanangkan vaksinasi bagi ibu hamil, dan di Papua Barat dicanangkan secara resmi oleh Gubernur Papua Barat pada tanggal 26 Agustus 2021. Walau peningkatan jumlah ibu hamil yang divaksin hingga akhir bulan Agustus 2021 baru mencapai 78 orang. Namun hal tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk menjaga ibu dan anak dalam kandungan di masa pandemi COVID-19. Pilmona Maria Yarolo, Kepala Kantor BKKBN Perwakilan Papua Barat, dalam wawancaranya mengatakan, pencanangan vaksinasi bagi ibu hamil dilaksanakan dengan target 50 orang dan namun yang divaksin hanya 25 orang. Namun hasil laporan tanggal 31 Agustus 2021, jumlah meningkat menjadi 78 orang. Program vaksinasi bagi ibu hamil dapat berjalan maksimal apabila semua stakeholder dapat kolaborasi bersama dan juga dukungan dari seluruh keluarga di seluruh Papua Barat agar ibu hamil dapat mengikuti vaksin. Jangan takut karena ada pendampingan dari pihak dokter, tenaga medis, sehingga ibu dan janin dapat selamat di masa pandemi COVID-19. Sejak pencanangan, launching dan pencanangan vaksin tingkat provinsi pada tanggal 26 Agustus 2021 kemarin, memang awalnya kita target 50 orang, tetapi yang dilayani pada saat pencanangan itu 25. Di tanggal 26. Namun setelah kita melihat laporan di tanggal 31 Agustus 2021 sudah ada penambahan. Jadi saat ini memang 78 orang. Jadi masih memang butuh dukungan semua pihak. Jadi kita perlu ada sosialisasi, edukasi. Jadi memang di dalam pelaksanaan ini kita kerjasama kolaborasi dengan
para dokter spesialis kandungan, terutama teman-teman IBI, karena memang mereka ini yang ada dan selalu melakukan pelayanan untuk ibu-ibu hamil. Jadi mereka ini yang selama ini kita bangun komunikasi dengan Ketua IBI Provinsi Papua Barat, Ketua POGI, agar ke depan harapannya ada penambahan, karena kita secara nasional ini targetnya cukup besar untuk ibu hamil. Kalau kita di BKK ada kurang lebih 5.000 ya, 5.000 ibu hamil. Kita baru 78. Kepala Kantor BKKBN Papua Barat menambahkan, saat ini peran dari BKKBN memiliki penyuluh lapangan dan juga kader yang melakukan pendampingan dan juga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi bagi keluarga dan juga ibu hamil. Punya penyuluh lapangan yang ada di lapangan memang tidak banyak, tetapi ada kader-kader juga. Tujuannya adalah juga melakukan pendampingan, mengadvokasi juga di wilayah binaannya untuk memberikan informasi tentang pentingnya vaksinasi, khususnya juga untuk ibu hamil, tapi juga sasaran kita adalah keluarga. Sehingga memang secara nasional BKKBN saat ini juga sedang melakukan pelatihan bagi bidan-bidan, sasarannya sebenarnya bidan praktek swasta. Jadi bidan praktek swasta harapannya supaya dia fokus untuk melakukan pelayanan. Jadi kalau dengan adanya vaksinasi bagi ibu hamil dan juga bagi seluruh keluarga, diharapkan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Papua Barat dapat berjalan sesuai target yang sudah diberikan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, sekolah tatap muka terbatas yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari pada sekolah SMP dan SD hingga kini masih dilakukan sosialisasi vaksinasi. Hal ini dikarenakan vaksinasi menjadi syarat utama agar sekolah tatap muka dapat berlangsung. Menuju sekolah tatap muka tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di Manokwari, pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan pertemuan bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dari pertemuan tersebut, disepakati lebih awal dilakukan sosialisasi terkait vaksinasi, karena vaksin menjadi syarat utama untuk berjalannya sekolah tatap muka terbatas. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Martinus Dewansiba menjelaskan, surat edaran telah diteruskan ke sekolah-sekolah agar melakukan sosialisasi vaksinasi. Edaran kemarin memang kami edarkan ke sekolah-sekolah, ya, yang terutama itu untuk SMP, ya, SMP. Karena memang berdasarkan hasil Zoom kita di tanggal 24 bersama Pak Sekda, sehingga di dalam hasil Zoom itu maka ditekankan untuk pendidik maupun siswa agar mempercepat vaksinasi ini. Nah, sehingga diharapkan untuk guru ya itu harus 70%. Nah, itu harus sudah melakukan vaksinasi. Dirinya juga menjelaskan, sekolah tatap muka terbatas dapat berlangsung apabila guru telah vaksin 70% dan siswa 75%. Selain itu, Satgas COVID yang dapat menentukan wilayah mana yang siap untuk melakukan sekolah tatap muka terbatas. Tahap awal ini dilakukan sosialisasi dulu, ya. Jadi sosialisasi itu yang dilakukan dulu. Ya, nah jadi sekolah yang harus melakukan sosialisasi kepada orang tua murid, sehingga untuk tahap ini ya belum langsung belajar tatap muka terbatas, tetapi tahap awal ini harus yang dilalui adalah sosialisasi dulu, sehingga orang tua murid juga betul-betul memahami. Jadi itu. Jadi kalau memang ada orang tua di sosialisasi itu pun, kalau ada orang tua yang tidak mau anaknya divaksin, ya itu pun tidak dipaksa. Sehingga ya dengan demikian maka diharapkan semua kepala sekolah bekerja sama
atau berkomunikasi dengan tenaga kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Saat ini, sosialisasi dilakukan pada SMP karena yang wajib vaksin adalah siswa usia 12 tahun ke atas. Sehingga, sekolah tatap muka terbatas akan diawali oleh sekolah menengah pertama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.